Selamat malam teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan kami di live Sabdayut, live Instagramnya Sabdayut. Apa kabar hari ini? Menyenangkan hari-hari kalian teman-teman. Ya harapannya teman-teman selalu menikmati anugerah Tuhan, ya kan? Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Dan bagaimana sepanjang tahun ini teman-teman? Apakah sudah menemukan hal-hal baik? Oke, langsung saja ya teman-teman. Malam hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang tentunya menarik untuk kita bahas, untuk kita diskusikan bareng-bareng. Dan pasti aku nggak akan sendirian. Aku akan invite beberapa teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Ngobrol dengan aku, semoga bisa aku invite dan semoga tidak ada masalah. Gimana Mas? Udah oke, semuanya kelihatan. Yeay. Akhirnya. Oke, thank you banyak. Nih beberapa teman kita sudah hadir dan minggu ini kita mau lanjut ngobrol-ngobrol tentang aspek ya resolusi, yaitu eh, melakukan self reflection atau refleksi diri. Tuh. Apa hubungannya resolusi dan self reflection? Kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya bagi teman-teman sekali lagi semuanya selamat datang dan kalau teman-teman baru pertama kali hadir di live Sabda Youth ini aku mau jelaskan sedikit gitu untuk live Instagram ini. Sabda Youth adalah acara live ngobrol bareng membahas topik-topik kekinian yang relate tentunya dengan anak muda yang masih bisa dinikmati untuk kalangan anak muda. Itu juga sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan generasi muda, anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya, bagi pelayanannya, bagi mereka dalam menjalani panggilan Allah masing-masing. Itu sekilas tentang Sabda Youth. Oke, nggak sabar nih teman-teman. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng malam hari ini. Sebelumnya, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Kak Valen, boleh memimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Kalau kami boleh ada semua karena pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan melayani Tuhan dengan berdiskusi bersama mengenai self-reflection. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga diskusi kami dapat mempermuliakan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi setiap teman-teman kami yang menonton pada saat malam hari ini. Berkati hamba, berkati Karey, berkati Ibu Yulia, juga Mas Bima, kami serahkan diri ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya diskusi kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak. Oke teman-teman di rumah, nanti ketika kami ngobrol, ketika kami diskusi, teman-teman boleh juga join melalui kolom komentar. Jadi berikan pendapatnya, berikan pertanyaannya juga kalau ada, silahkan banget gitu. Jadi bukan hanya kami yang berdiskusi, tapi teman-teman di rumah boleh banget juga ikut berdiskusi. AI nih, ada Bang AI yang memberikan komentar, selamat malam semua, lama nih nggak ikut Sabda Youth lagi. Nah, oleh sebab itu jangan ikutan doang, tapi ikut diskusi ya, Kak. Siapapun di balik akun Bang AI ini. Oke, teman-teman, bicara tentang self reflection nih. Walaupun kita sering dengar, aku pribadi juga sering dengar untuk refleksi pribadi, bahkan ketika mungkin PA coba kita refleksi sebentar, kita ambil waktu untuk refleksi beberapa kali seperti itu. Nah, tapi secara pribadi sebenarnya aku juga kurang jelas gitu. Maksudnya kurang paham-paham banget gitu. Masih paham-paham ya, sosok lah. Teman-teman bisa bantu nih jelaskan apa itu self reflection, dan siapa tahu teman-teman di rumah atau teman-teman Kak Valen, Mas Bima, Bu Yulia pernah juga melakukan self reflection. Nah, apa sih pentingnya untuk kita melakukan hal itu, dan sekalian deh caranya. Lengkap nih pertanyaan saya. Silakan teman-teman. Oke, kalau menurut saya self-reflection itu di mana ya kita bisa mengambil waktu untuk memikirkan, mengevaluasi, memperbaiki setiap emosi kita, kemudian memperbaiki perilaku, motivasi kita, pandangan kita,
serta uh, keinginan kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti itu. Ya, salah satu aspek yang penting dalam self reflection itu melihat ke belakang. Jadi biasanya itu kita memikirkan jangka waktu tertentu ya, entah tahun lalu, kayak sekarang nih ya, mulai tahun baru kita ngelihat ke belakang. Tahun lalu aku ngapain ya? Tahun lalu aku melakukan banyak kemajuan enggak ya, gitu ya. Jadi salah satu aspek dari self reflection itu adalah melihat ke belakang di masa lalu, paling tidak jangka waktu yang tertentu gitu ya, untuk kita bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Oke. Ya, setuju sih dengan pendapat dari Valen Bu Yulia tadi. Kalau self reflection berarti melihat ke belakang. Kalau pengalamanku sendiri sih, kalau self reflection biasanya ya biasanya kalau ini kan awal tahun, akhir-akhir tahun tuh biasanya memikirkan selama Mas Bib, sorry. tahun kemarin udah ngapain aja ya. Bima. Sorry Mas Bib. Ya. Valen boleh di mute dulu. Dari Valen Hujannya ya. kenceng kali. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Sorry. Ya. Gimana melihat ke belakang ya? Ya, melihat ke belakang biasanya kalau setahun yang lalu udah ngapain aja, terus biasanya resolusi tahun kemarin yang udah tercapai apa aja ya. Aku sendiri kadang gitu ya. Biasanya kadang pelayanan, khususnya ada pelayanan. Kalau aku sendiri biasanya ngelakuin pelayanan selama 1 tahun kemarin. Kira-kira dari pelayanan ini, dari program planning yang sudah yang sudah dilakukan, ada nggak yang tercapai, atau ada nggak yang tidak tercapai, atau ada nggak yang masih kurang? Biasanya kalau ini ya, karena aku terlibat di beberapa pelayanan di gereja, jadi apa tersus diriku, apa sih yang membuat kemarin tuh kurang? Biasanya kalau aku tuh gini, apakah aku yang terlalu sibuk dengan banyaknya pekerjaan, jadi pekerjaan maupun tugas yang tak ambil di pelayanan, sehingga perlu mengurangi. Dan kadang kalau di keluarga juga gitu, karena sudah berkeluarga ya, dari berkeluarga kemarin yang udah tak lakuin untuk anakku, kira-kira waktu yang sudah aku berikan untuk anakku, sehingga anakku harusnya ini berkonsep ini seperti apa ya. Ya banyak hal. Intinya sama yang seperti yang diungkapin sama Valen dan Ibu Yulia, melihat ke belakang kembali kemarin apa yang sudah dikerjakan, dan memikirkan untuk mengevaluasi ya. Tadi Valen juga bilang mengevaluasi apa yang harus tak kerjakan ke depan. Setuju sih dengan Ya, ini ada satu komentar. Ya, ada satu komentar dari Rahel Slay. Self reflection itu ajang untuk checklist resolusi awal tahun 2023. 2024 mungkin ya maksudnya ya, Kak Rahel Slay. Ya, berarti kalau dari penjelasan teman-teman tadi bisa aku sedikit ambil gimana ya tujuannya gitu. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi diri gitu ya. Apakah kekuatan kita atau kelemahan kita yang selama ini, khususnya kalau konteks di tahun baru 2024, selama 2023 sih, apa sih yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan atau menemukan sesuatu nih, nilai hidup kita gitu. Dan kita siap untuk menjalani 2024. Dan korelasinya dengan minggu lalu, menurutku kesiapan kita gitu untuk menyusun rencana. Kita sudah buat rencana dan kita tahu kekuatan diri kita, kelemahan kita, sehingga sangat mungkin untuk rencana itu kita laksanakan dengan maksimal gitu. Ya, itu tadi Ray sempat bilang tentang apa namanya, apa kelemahan kita dan apa kekurangan kita, apa juga kelebihan kita gitu, untuk kita bisa maju lebih lagi gitu. Kalau maksudnya kalau kekurangan ya, kalau bisa kesalahan yang lalu jangan dilakukan lagi. Tapi kalau itu kelebihan ya gimana caranya meningkatkan lebih tinggi lagi gitu, sehingga kita membuat resolusi yang lebih tinggi standarnya dibandingkan yang lalu gitu ya. Jadi kalau boleh aku singkatkan sih, sebenarnya self reflection itu mundur 2 langkah tapi maju 5 langkah.
Gitu. Maksudnya kita ngelihat ke belakang tapi untuk maju ke depan. Ya. Oke. Wah, Nah, ini berarti menarik nih kata oh ya, kata Mas Bimo. ya, mundur 2 langkah, maju 5 langkah. Wah, oke Ya. ini ya betul betul. Betul. Ya, Oke, Kak dari Bu Diamo. Yulia tadi, ya dari mundur 2 langkah, maju 5 langkah, menurutku itu juga bisa menjadi cara ya. Berarti untuk melakukan refleksi itu kayaknya butuh mundur sedikit deh ya, untuk melihat keadaan, untuk juga mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan supaya benar-benar refleksi itu lebih mendalam gitu. Gimana teman-teman menurut teman-teman cara-cara apakah seperti itu cara melakukan self reflection? Berarti Silakan. kita retreat ya, retreat undur sejenak ya. Retreat. Ya. Bisa. Valen kayaknya mau ngomong deh. Ya kayak apa namanya mengambil apa ya namanya quality time ya untuk diri sendiri untuk Ya. merenungkan semuanya supaya langkah ke depannya itu lebih baik lagi seperti itu. Ya, Ya. jadi oke, ada yang Lanjut mau lanjut. lanjut? Enggak, lanjut aja. Ya, jadi sebenarnya teman-teman berarti sangat penting ya self reflection ini dalam kehidupan kita seperti itu. Di perkembangan dunia zaman now ya, bahasa gaul ya zaman now. Di era zaman sekarang ini orang-orang terkadang sekitaran kita juga tidak punya banyak waktu untuk quality time tadi, untuk memikirkan apa yang sudah dilakukan di waktu yang lalu seperti itu. Nah, jadi timbul pertanyaan juga nih dalam diri saya. Kita kan orang Kristen ya. Dalam ajaran Kristen itu self reflection itu apakah itu penting? Apakah harus sesuai dengan ajaran Kristen? Boleh nggak itu? Lalu caranya tuh ya opo? Gimana? Udah ketularan orang Jawa Oh Timur nih. iya, iya, iya. Ada Menarik keluar ya. Surabaya. Ya opo. Oke, mungkin ya menarik ya. Ternyata bener juga. Kira-kira orang Kristen boleh self reflection nggak ya gitu ya tadi pertanyaannya. Menurutku sih memang boleh dan kadang harus ya harus melakukan hal itu karena kita sebagai orang Kristen kan pasti punya tujuan. Tujuan Allah pastinya ya. Tujuan Allah dalam artian untuk self reflection itu sambil kita merefleksikan diri orang Kristen juga menurutku harus sejauh mana sih rencana Allah ya karena ini konteks orang Kristen, rencana Allah dalam kehidupan kita secara keseluruhan entah dalam pendidikan kita, pekerjaan, keluarga, apapun itu, pelayanan apapun itu sejauh mana sudah benar-benar atau kita sejauh mana berada dalam tracknya rencana Tuhan itu. Jadi melakukan self reflection, melakukan evaluasi diri kita sebagai orang Kristen menurutku penting sih. Menurutku ini penting sekali. Ya, ada banyak contoh sih sebenarnya di Alkitabnya, terkhusus kayak Daud gitu ya. Kalau baca Mazmur itu banyak banget kata-kata Daud, Tuhan selidikilah aku maksudnya merenungkan firman-Mu, melihat hidupku gitu ya. Kalau aku bilang sih Daud ini salah satu orang yang sangat pemberani banget gitu ya. Dia berani bilang Tuhan selidiki aku, apa yang ada dalam hatiku. Wow, itu enggak semua orang berani loh. Maksudnya Tuhan buka-buka hatiku dan melihat benar-benar kan hati manusia tuh buruk gitu ya. Hati manusia tuh jahat. Hati manusia tuh penuh tipu muslihat lah gitu. Kita sendiri sering ditipu oleh diri kita sendiri. Sehingga ketika kita minta Tuhan melihat hati kita tuh bagi aku seperti kita mau untuk diobok-obok oleh Tuhan gitu ya. Untuk kita boleh diperiksa oleh Tuhan sehingga kalau ada yang tidak baik itu Tuhan akan bongkar dan kita akan mau mengakui dan rendah hati mau untuk Tuhan koreksi sehingga kita bisa melakukan hal yang baik gitu ya. Itu ya itu salah satu contoh sih di dalam Alkitab. Jadi sangat self reflection itu sangat Alkitabiah menurut saya. Ya. Ini ada satu pendapat dari Kak Grace Angela. Tadi pembahasan tadi juga, menurut Grace Angela untuk kesiapan membuat
resolusi awal 2024 untuk lebih maju lagi, menurut Grace Angela, self-reflection itu penting. Nah, betul Amin. sekali. Tadi Yulia sempat bahkan tegaskan self-reflection ini sebenarnya alkitabiah gitu. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal itu. Tadi aku juga sempat mention kalau self-reflection itu berguna untuk rencana kita, di mana kalau kita sudah menemukan rencana Allah dalam kehidupan kita, dengan self-reflection ini, kita justru semakin kuat dan semakin siap untuk menjalani setiap rencananya, karena kita sudah menemukan apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, dan kita bisa lancar ya, walaupun pasti ada tantangannya tetap ketika kita hidup. Kalau jalan lancar-lancar justru malah kayaknya bahaya sih. Tapi pasti ada tantangan-tantangan dalam kehidupan yang harus kita jalani, tapi setidaknya kesiapan kita jauh lebih siap ketika kita melakukan self-reflection. Nah, teman-teman di rumah juga boleh sharing kalau menemukan ayat-ayat Alkitab di dalam Alkitab yang berbicara tentang reflection, silahkan banget, silahkan. Oke. Oke, Ada lagi? aku jadi ingat ketika ini ya, kalau di gereja ya sebelum perjamuan, jadi ini konteks orang Kristen sebelum perjamuan, kalau di gereja itu biasanya ada yang namanya pendadaran. Pendadaran itu namanya uji diri, menguji diri untuk merefleksikan sejauh mana iman kita sebelum mengikuti perjamuan ya, sebelum mengikuti perjamuan itu apakah kita sudah melenceng dari apa? Dari firman Tuhan atau enggak. Jadi kalau namanya uji diri itu akhirnya nanti dikembalikan lagi kepada apa? Kalau memang selama ini melenceng, akhirnya ya berbalik lagi sebelum mengikuti perjamuan kita harus menyadari bahwa kekurangan kita apa, lalu kita mengikuti perjamuan dengan perasaan bahwa kita memerlukan Tuhan, bahwa kita itu benar-benar memerlukan Tuhan dan tanpa Tuhan kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Makanya aku jadi ingat nih dari satu ayat nih dari 1 Korintus 11 ayat 28 terkait hal ini ya. Jadi karena itu hendaklah ini tadi aku cari-cari, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Jadi ya memang merefleksikan diri orang Kristen aja di Alkitab sebelum mengikuti perjamuan di sini konteksnya ini ya, untuk merefleksikan kehidupannya apakah memang merasa dirinya layak atau enggak, ya nanti kita serahkan pada Tuhan dan kita mengakui dalam perjamuan itu bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi keinget itu tadi tiba-tiba. Ya. Ya. Ya, ini ada satu Valen angkat pertanyaan. tangan nih. Oh, Ya. Sorry. ya, Valen tadi kayaknya mau angkat tangan. Oh, enggak. Oh, sorry. Ini ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan juga dari Kak Rahel Slay. Di tahun 2024, 2K24 tulisannya. Kalau resolusi tahun lalu belum terlaksana, gimana dong? Bisa nggak sih diulangi di tahun ini gitu? Dan mungkin nyambung juga dengan pertanyaan Kak Nikos nih. Kak Nikos kan selain self-reflection, apakah ada model refleksi yang melibatkan orang lain yang nggak self, yang mungkin rame-rame gitu? Jadi bisa diulangi dan bisa rame-rame nggak sih? Gitu. Ya, ini tapi dua pertanyaan yang berbeda ya. Aku mau bantu si Rahel ikut jawab gitu. Bukan jawab ya, tapi masih memberi opini lah gitu. Kalau resolusi tahun lalu tidak tercapai, nah ini pentingnya self reflection. Kenapa nggak terlaksana? Apakah karena kesalahan kita? Apakah itu resolusi yang terlalu muluk sehingga tidak tercapai? Jadi itu kan untuk kita menganalisa gitu, kenapa kok tidak tercapai? Kalau tidak tercapainya itu untuk satu alasan yang baik, memang tidak perlu tercapai, ya mungkin tidak perlu diulangi tahun ini. Tapi kalau apa namanya belum terlaksananya itu karena kita nggak siap atau karena kita kurang sungguh-sungguh, nah bisa saja diulangi tahun ini. Tergantung apa resolusinya itu gitu ya. Kalau itu sesuatu resolusi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maksudnya sesuai dengan Alkitab, saya kira patut untuk dikejar gitu ya. Misalnya resolusi tahun lalu tuh aku pengen bisa share ke 5 orang gitu selama 1 tahun tentang Tuhan.
ternyata belum tercapai, ya itu bagus untuk diulang lagi gitu. Tapi kalau misalnya resolusinya, oh aku mau kejar cewek itu atau cowok itu, ternyata belum tercapai, perlu dipikirkan ulang. Jangan-jangan Tuhan nggak kasih, memang Tuhan nggak kasih gitu ya. Jadi tergantung apa resolusinya Rahel. Kalau resolusinya sesuatu yang baik, sesuatu yang memang kita dipanggil untuk itu, ya lakukan lagi kalau memang belum tercapai gitu. Oke, Ya. itu aja sih. Ya, semangat sekali. Itulah pentingnya self reflection yang Ibu Yulia sampaikan. Tapi aku juga mencoba menjawab atau memberikan pendapat juga yang ditanyakan Kak Nikos. Itu apakah bisa? Ya seharusnya sih bisa ya, karena kita kan namanya berkomunitas gitu atau bersosial juga, entah itu teman, sahabat, orang tua, ada sisi-sisi yang sesungguhnya kita nggak bisa lihat diri sendiri gitu. Terkadang kita menganggapnya baik gitu, tapi dengan adanya refleksi bareng-bareng, kita bisa saling mengoreksi gitu. Apa sih kelemahan yang dilihat dari kita, dari sudut pandang orang lain gitu. Dan kita juga bisa mungkin bisa mengklarifikasi kalau tujuan kita tidak seperti itu dan segala macamnya. Jadi seharusnya refleksi bareng-bareng sangat bisa dan boleh. Ya, Itu menurutku. terutama kalau sudah menikah gitu, biasanya refleksinya itu bersama dengan suami atau istri, Ya. dan itu sama-sama didiskusikan dengan baik. Nah, ini teman-teman ada pertanyaan lagi yang unik dan baik. Ini dari pertanyaan dari Ibu Broto, Ibu Deborah Wisnu, sorry. Waktu di perut ikan, Yunus juga lakukan self-reflection bukan ya? Gitu. Lalu dia bawa hasilnya dalam doa kepada Tuhan. Kalau aku boleh berpendapat sedikit, koreksi jika aku salah ya teman-teman. Kayaknya Yunus nggak self-reflection, tapi lebih ke, ya udah bisanya cuman berdoa gitu. Mau apa lagi, kepepet gitu. Itu dariku sedikit. Dari teman-teman ada Pengakuan dosa. apa? Ya. Ya, Malah ya. mungkin tadi suaranya sorry. belum kedengaran ya. Iya. Awalnya juga aku pikir ya Yunus juga melakukan self reflection di dalam perut ikan gitu. Ya. Nah, Ya. karena pasti dia memikirkan ya selama apa yang sudah dia lakukan sebelumnya dan akhirnya mungkin memutuskan diri untuk berdoa. Kemudian dari doanya itu yang akhirnya Tuhan mengeluarkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Nice. Ya, setuju. Kayaknya Yunus memang self reflection ya. Walaupun hasilnya itu adalah pengakuan dosa. Iya. Wah, ya menarik ya. Jadi ya tadi mengenai Yunus tadi ya setuju kalau itu self reflection-nya terhadap diri sendiri, akhirnya juga terhadap Tuhan ya, maksudnya terhadap hubungannya dengan Tuhan, karena di situ kan dari self reflection-nya dia timbul evaluasi dirinya selama dia hidup, lalu juga akhirnya dia bertobat dalam selama di perut ikan tersebut, dan akhirnya Tuhan juga mendengarkan dan memberikan pertolongan. Dan menarik ya, cuman ini ya yang ini ya yang perlu jadi pertanyaan, karena yang masih perlu jadi pertanyaanku gini, karena tadi kan sudah banyak juga firman Tuhan yang diberikan dan tadi juga ada beberapa contoh, cuman yang jadi penasaran tuh gimana sih kita memulai untuk melakukan self reflection-nya itu, lalu apakah ada panduan yang bisa menolong kita untuk kita melakukan self reflection tersebut? Jadi kadang kan bingung ya, kita akan mulai itu sejak kapan, atau haruskah kita menunggu 1 tahun dulu baru kita melakukan self reflection, ataukah ada jangka waktu tertentu, ataukah pada ada peristiwa tertentu lalu kita melakukan self reflection saat itu juga itu bisa diperbolehkan. Nah, mungkin teman-teman ada pikir pendapat nih yang hal kayak gini. Oh ya, Bu Yulia. Ini aku malah lihat Franz yang ikut nonton bersama kita ini malah memberikan jawabannya itu. Self reflection ini sendiri bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Saya sering merefleksi diri ketika saat sebelum tidur. Refleksi diri penting
untuk menjalani hari esok dari pembelajaran yang sudah lalu. Jadi kapan mulainya? Hari ini bisa. Maksudnya kalau kayak Friends nih tiap malam dia akan refleksi sehari ini aku ngapain aja. Aku pikir itu sangat bagus ya. Yang jelas kita pasti mulai itu dengan doa. Kita minta Tuhan supaya hati kita itu tidak penuh tipu muslihat. Maksudnya kita kan sering menipu diri gitu ya. Berarti oh hari ini baik-baik itu, padahal nggak ingat tadi sudah menyakiti orang, tadi sudah melakukan hal yang tidak benar misalnya. Jadi kita perlu untuk memulai, kita perlu berdoa dan minta Tuhan untuk memberi kita kerendahan hati, memberi kita keterbukaan kepada Tuhan, sehingga ketika dikoreksi oleh Tuhan, dikoreksi oleh orang lain, kita mau untuk berubah gitu ya. Jadi berdoa aku pikir sangat penting. Itu kunci dari Christian atau self refleksi diri orang Kristen adalah dengan berdoa minta Tuhan terlibat. Jadi ini tadi kayak jawabannya Nikos, bisa nggak rame-rame? Oh iya, bisa rame-rame dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, untuk kita refleksi bareng-bareng. Udah pasti itu baik gitu ya. Ya. Oke, Mas. Thank you tadi juga Frans sudah memberikan jawaban ya, berarti ya, tanggapan sekaligus jawaban tadi. Dan ini pertanyaan yang sama diajukan oleh Kak Grace gitu. Kapan kita mungkin maksudnya melakukan ya. Ini kalau ini pertanyaan Kak Grace mengendalikan self reflection. Tuh ya, pertanyaannya tadi sama kayak Mas Bima, kapan? Dan sepakat sekali dan harus diawali dengan doa tentunya, teman-teman. Tapi kenapa sih kita mengambil atau kita diskusikan dalam awal tahun? Karena memang biasanya yang kita lakukan adalah awal tahun tuh banyak kita sudah susun rencana, kita sudah diskusikan minggu lalu ya. Kita sudah banyak susun rencana, tapi kita terkadang melupakan self reflection ini dalam artian apa sih keberhasilan kita dan kegagalan kita di tahun lalu gitu. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan pakai untuk tahun ini untuk membentuk aku gitu. Itu yang terkadang kita lupakan. Kita sibuk menyusun rencana sehingga banyaknya rencana gitu daripada evaluasi atau refleksi ini. Kalau evaluasi minggu depan kita bahas. Kalau refleksi ya kita refleksikan diri hal-hal seperti itu dan mungkin kita juga bisa mengajukan pertanyaan pengalaman apa yang aku dapat selama hal-hal yang kulewati selama setahun, kalau konteksnya Kak Frans selama sehari ini. Jadi menarik tuh dari sudut pandang Kak Frans. Sepakat juga aku untuk hal itu. Ya, oke, teman-teman, gimana nih teman-teman di rumah kira-kira pernah melakukan juga dan gimana apa yang sering teman-teman lakukan? Dan ada satu pertanyaan menarik nih teman-teman. Apakah self reflection ini bisa mungkin mendekatkan kita semakin dekat dengan Tuhan gitu, atau bisa dikatakan semakin bertumbuh dalam rohani gitu, atau nggak perlu refleksi juga kita bisa tumbuh rohani kita. Ini Valen nih, akhirnya bersuara juga Valen nih. Lagi mikir nih. Apa namanya, ini berbagi pengalaman ya. Tahun 2023 bisa saya katakan tahun yang berat bagi saya. Ada banyak hal yang saya lewati yang ketika saya melihat, saya merefleksikan diri saya ketika mendapatkan rundown dari Kare. Akhirnya saya melihat ke belakang. Ternyata saya pernah ada di posisi itu. Pelayanan saya kayak biasa-biasa aja gitu teman-teman, nggak ada sesuatu yang wow seperti itu. Dan saya akhirnya mikir, apa sih yang salah seperti itu. Kemudian saya tanya beberapa orang-orang di sekitaran saya di tempat pelayanan, dan kami sempat berdiskusi, mereka mengatakan seperti ini dan seperti itu. Nah, lalu saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kalau saya melakukannya dengan berubah begitu saja tanpa berdoa, apakah akan berhasil seperti itu. Nah, benar kata teman-teman tadi bahwa semuanya tuh harus diawali dengan doa. Karena kalau saya melakukannya sendiri dengan kekuatan saya tentunya tidak akan berhasil ya seperti itu. Tapi kalau minta pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, tentunya akan berhasil. Dan puji Tuhan, saya sedang memulai untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dengan berjalan bersama Tuhan. Ya, gitu. Amin. Iya. Ya, memang ya,
Memang self reflection ini sering dilewati ya, karena itu tadi kayak Valen bilang, kalau apalagi kalau kita mengalami tahun yang berat, pengalaman yang berat, banyak pencobaan dan mungkin banyak kegagalan. Kebanyakan dari kita tuh nginget-nginget yang jelek-jelek itu males gitu ya. Kita lupakan saja gitu. Tapi sebenarnya ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman masa lalu untuk kita bisa maju dengan lebih baik gitu ya. Jadi, nah cuman hati-hati nih, ada hati-hatinya nih ketika kita melakukan self reflection. Kalau pengalaman buruk dan itu sangat apa namanya, sangat mengganggu kita dan akhirnya membuat kita itu ngungkit-ngungkit terus gitu untuk masa lalu kita yang tidak baik itu, sehingga membuat kita tidak berani maju, membuat kita minder, membuat kita jadi sulit gitu ya. Nah itu hati-hati, reflection ini hanya untuk melihat ke belakang untuk mengambil maknanya, bukan untuk hidup di masa lalu. Nah banyak orang Ya. self reflection akhirnya malah jatuh hidup di masa lalu dan terus menerus hidup di masa lalu dan tidak mau move on gitu ya. Itu sangat bahaya banget gitu. Nah, itu yang perlu hati-hati. Ya, Ya, setuju ya. baik. Seperti Silakan yang Mas. disampaikan Bella, kalau hanya terikat dengan apa ya, kita hanya memikirkan dan hanya berkutat di situ tanpa kita apa, tidak self reflection, tapi hanya mengasihani ya, mungkin mengasihani kehidupan. Akhirnya kita berkutat di situ aja. Tapi kalau self reflection itu mungkin lebih ke kita apa, memikirkan apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan akhirnya kita ya tadi pentingnya untuk berdoa, untuk meminta Tuhan bersama dengan kita, akhirnya nanti Tuhan yang akan memberikan tuntunan. Jadi self reflection bukan untuk mengasihani tapi untuk bangkit ya. Jadi bukan untuk hanya mengasihani tapi untuk bangkit untuk kedepannya. Kalau dulu, kalau aku pernah ini ya, pernah juga sedikit sharing dulu ya, Rea. Sedikit sharing Ya, silakan Mas. dulu di tahun 2022 mungkin ya. Mungkin itu ada kaitannya dengan Bu Yulia ketika PA tuh, lalu sharing terkait apa ya? Aku tuh sharing yang hal yang masih sama saja dengan hal itu, dan Bu Yulia negur saya masih ingat banget. Bima kok sharingnya dari dulu masih sama ini aja, loh, ada sesuatu yang salah ini kayaknya. Kan kurang lebih seperti itulah. Saya baru berpikir nih, oh iya pasti ada yang salah dengan ini, karena di PA terus sudah berapa waktu berlalu sharingnya masih dengan itu, belum, masih berkutat dengan hal itu. Dan akhirnya setelah itu ya tadi, apakah apa, self reflection dengan orang lain, dan akhirnya ada satu teman kerja juga yang bisa saya curhat, saya cerita, dan akhirnya benar-benar bisa bikin kelegaan dan bisa mengubah pola pikir saya untuk mengevaluasi diri. Jadi ada satu hal yang tidak bisa saya lihat tapi orang lain bisa melihat, dan itu berdasarkan juga karena orang lain, teman saya itu juga pernah mengalami hal yang sama, dan itu akhirnya bisa dibagikan. Dan penting juga, ternyata self reflection, apa yang sudah kita alami, nantinya pasti kalau ada orang yang mengalami, kita juga bisa sharing, menguatkan supaya orang lain juga ikut terlibat sih, bisa berubah juga. Itu Ya, sih, itu pengalaman juga, pengalaman yang pernah saya alami. thank you Mas Bima atas sharing pengalamannya. Nah, ini tadi ada yang mungkin terlewat Kak Esrul, cara memulainya gimana Kak? Jadi caranya tadi mulai dengan doa, awali semuanya dengan doa. Kalau Kak Franz bilang nih harus menjadikan Tuhan sebagai pusat refleksi kita supaya membangun pertumbuhan iman itu. Dan ini Kak, ini bagus sekali dari Kak Franz nih. Refleksi sendiri tentu seharusnya menjadikan kita lebih baik, tapi belum menjamin mendukung pertumbuhan iman. Makanya harus memusatkan pusat refleksi kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan tuh pusatnya. Dan makanya tadi juga apakah itu terus mengorek hal-hal yang lama, dan Bu Ila juga bilang harusnya bukan untuk hidup kepada kegagalan-kegagalan kita gitu atau pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi justru semakin bangkit. Nah, oleh sebab itu pentingnya tidak berhenti di refleksi, tapi juga dievaluasi, dan evaluasi minggu depan. Sabar. Ya. Itu sih. Ya. Aku masih nginget tadi apa yang diomongin Franz, aku pikir sangat setuju banget gitu ya.
kalau kita melakukan self reflection kayak tadi Bima juga sempat ngomong, jangan setahun sekali gitu ya, jangan nunggu sampai 1 tahun baru kita self reflection. Akan sangat baik sih sebenarnya lebih sering gitu ya, atau paling tidak bertahap gitu ya. Sehingga ketika ketika akhir tahun kita sudah punya banyak reflection, sehingga kita bisa semakin jelas gitu untuk maju tahun depan itu akan seperti apa. Jadi aku pikir self reflection itu memang harus dilakukan rutin. Entah itu ya kalau Frans setiap hari ya itu bagus banget. Cuman kalau bisa sih ya untuk jangka waktu tertentu supaya kita bisa melihat pertumbuhan. Kalau cuma sehari kadang-kadang kita nggak lihat pertumbuhan secara jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau setengah tahun sekali lah, minimal setengah tahun sekali, kita bisa melihat perkembangan dari 1 bulan pertama sampai bulan ke-6. Kalau setiap hari kadang nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi menurut aku sih lebih sering lebih baik, tapi jangan tiap hari gitu ya. Nah, tadi di awal juga disebut kita lakukan self reflection itu dalam rangka kita menyusun resolusi tahun baru. Dan menurut teman-teman Ya, sih apa hubungannya self reflection ini dengan resolusi tahun baru? Apa hubungannya? ya, menarik, self reflection dan resolusi tahun baru. Self reflection itu kayak menjadi bagian yang penting gitu dalam resolusi tahun baru karena bisa menjadi acuan. Kenapa? Karena kita sudah melihat diri kita, kapasitas, kemampuan kita, sehingga kita bisa mengacu. Tadi kalau Ibu Yulia sempat singgung, itu untuk pertumbuhannya, seberapa bertumbuh sih kita, dan kira-kira untuk resolusi yang sedang kita bangun, yang sedang kita list gitu, kira-kira kita bisa capai dalam berapa bulan. Kemampuan-kemampuan seperti itu, itulah pentingnya ketika kita berefleksi, dan itu menjadi satu bagian gitu. Jadi refleksi, resolusi, dan juga evaluasi tentunya itu menjadi satu paket sepertinya dalam hal khususnya dalam konteks tahun baru ini, dalam resolusi tahun baru ini. Itu sih dariku. Ya. Teman-teman, silakan. Ya, mungkin kalau boleh tambahin aja ya. Jadi kalau hubungan self reflection dengan resolusi tahun baru ya, setidaknya self reflection itu dipakai untuk acuan ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil dari self reflection, evaluasi kita apa, akhirnya kita pakai untuk menyusun resolusi atau perencanaan kita di tahun di tahun baru ini. Kira-kira apa yang kemarin sudah mungkin target atau rencana yang sudah tercapai apa, dan apa yang akan kita kerjakan. Ketika self reflection kita dapat berjalan dengan baik, pastinya dalam penyusunan perencanaan di tahun baru ini untuk tahun ke depan pasti juga akan berjalan dengan baik juga sih, karena kita sudah memiliki evaluasi dan gambaran yang akan kita lakukan ke depan. Itu sih. Ya. Ini ada satu pendapat dari Kak Tere tadi yang menanggapi tentang pengalaman masa lalu dan pertumbuhan iman atau kerohanian. Kak Tere mengatakan pengalaman masa lalu meskipun itu nggak enak, justru sering mengingatkanku akan kebaikan Tuhan. Jadi memang nggak perlu dilupakan asal mengambil hal positif dari setiap hal yang terjadi. Dan hal itu juga sangat mendukung pertumbuhan iman. Betul sekali Kak Tere, asal jangan hidup dalam masa lalu itu tadi yang menjadi underline ya, menjadi hal yang penting gitu. Jangan hidup di situ di masa lalu terus gitu. Itu yang menjadi bahaya. Akhirnya bukan menumbuhkan iman kita, justru menghambat iman kita karena kita hidup di masa lalu terus seperti itu. Oke. Nah ini Ibu Deborah Wisnu juga mengatakan kalau bisa self reflection di tengah keramaian pun bisa lakukan itu ketika mungkin melihat satu peristiwa, mendengar suatu hal, terutama ketika sedang berinteraksi dengan firman Tuhan. Nah ini self reflection dadakan on the spot. Ya, ini benar. Tapi ini mungkin ini agak beda ya, yang disebut oleh Ibu Deborah itu lebih ke self reflection untuk peristiwa-peristiwa. Kalau yang sedang kita bicarakan konteksnya tentang refleksi hidup.
Jadi tentang hidup kita gitu, bukan melihat peristiwa atau membaca buku, yaitu ada refleksi tapi beda yang kita sedang bicarakan ini tentang refleksi hidup ya. Jadi kayak lebih firman Tuhan itu mengkoreksi ya, mungkin ya lebih tepatnya saat itu kita baca dan akhirnya ada suatu hal yang kok bener nih dan terjadi padaku. Jadi saat itu juga untuk mengkoreksi kehidupan kita pada waktu itu. Kayak Tuhan berbicara langsung dengan firman-Nya, firman Tuhannya itu. Okay. Ya. Kak Valen, 1-2 kata. Wah, bagus sekali Kak Valen. Aku sangat menikmati percakapan ini. Kayak penonton di rumah. Masa kalah sama Kak Frans? Kak Frans terus kasih pendapat nih. Oke, memang benar ya, self-reflection dan resolusi itu sangat berkaitan, gitu, resolusi tahun. Kalau kita sudah mengoreksi diri kita, kan di situ kita berpikir, kok aku bisa gagal sih melakukan resolusi di tahun 2023 tuh, masalahnya di mana gitu kan. Pasti adanya di diri kita, jadi itu pentingnya self-reflection, sehingga di tahun yang baru ini kita punya, kita bisa melangkah dengan baik untuk melakukan resolusi, supaya resolusi kita di tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik, dan tentunya jadikan Tuhan sebagai center tadi. Seperti itu. Ya. Sepakat banget gitu ya. Sepakat. Nah, ini juga ada komentar yang baik. Oh, ya Mas Bima, silakan Mas Bima. Mas Bima dulu. Ya, kalau jadi berpikir gini, mungkin nanti aku tanya, ini pendapat teman-teman gimana? Kalau kita kita gagal merefleksikan diri, berarti apakah kita menyusun berarti kita gagal, kita sedang menyusun kegagalan untuk resolusi ya? Iya sih katanya. Jadi kayak ketika sorry. Iya. Lanjut. Ya, jadi kayak apakah ketika kita gagal untuk merefleksikan diri, berarti apakah kita sedang menyusun kegagalan dalam menyusun resolusi gitu loh? Maksud saya apakah seperti itu? Sebenarnya kalau gagal membuat resolusi sih enggak gitu ya. Kalau resolution itu bukan gagal tapi mungkin tidak tepat. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan diri sendiri, misalnya, wih aku berhasil nih tahun ini, wah aku sangat ini pencapaianku sangat banyak, bla bla bla. Dia lupa beberapa kegagalan yang mungkin dia nggak inget gitu ya. Itu pentingnya yang Nikos bilang, kita mungkin perlu refleksi dengan beberapa orang, khususnya orang yang dekat yang tahu tentang hidup kita. Sehingga ketika kita membuat self reflection itu, ada orang lain yang bisa menolong untuk tahu gitu, oh kamu memang bertumbuh sih tahun ini kelihatan banget. Nah itu kan kita berarti ada orang lain yang menjadi saksi gitu ya dari kita. Atau juga orang akan melihat kamu terlalu fokus pada pelayanan, kamu sering banget ninggalin keluargamu misalnya ya. Itu kan orang lain yang bisa memberi masukan. Kita sendiri kadang lupa atau kita nggak ngeh gitu ya. Tetapi keluarga mungkin misalnya istri yang sering ditinggal pelayanan, mungkin istri pernah curhat gitu ke orang lain. Nah, orang lain ini bisa menolong kita untuk tahu bahwa sebenarnya kita terlalu fokus kepada pelayanan sampai meninggalkan keluarga, dan itu juga tidak baik. Jadi ada baiknya juga kita share self reflection kita kepada orang yang paling dekat yang kita kenal, yang mereka kenal baik dengan kita, sehingga bisa menolong apakah self reflection saya ini benar gitu. Nah, kalau misalnya tidak benar, ya kita harus belajar untuk melihat lagi. Makanya kayak Frans itu aku setuju kalau tiap hari itu ada catatan. Nah, ini mungkin yang aku usulin ya, bukan cuma reflection dipikirin terus besok dilupakan, tapi dicatat, jadi punya jurnal harian, sehingga kita bisa melihat ke belakang tuh dengan kacamata yang lebih jelas. Kalau enggak kan lupa, banyak lupanya gitu. Yang diingat yang baik-baik, atau kebalikannya, yang diingat yang jelek-jelek, yang baik-baik nggak diingat gitu ya. Jadi aku usulin sih, gimana caranya membuat self reflection, buat jurnal, sehingga ada tulisan dan kita bisa melihat 10 bulan yang lalu gimana gitu ya. Dokumentasi. Ya, lengkap tuh. Berarti kita tadi sudah menemukan cara doa ya kan, sharing, terus buat catatan atau jurnalis,
sempat yang disampaikan Kak Rahel Slay di awal tadi, reflection ke kumpulan list kita kan. Dan ini juga yang disinggung Kak Franz, karena banyak poin yang dijadikan untuk refleksi gitu. Karena Kak Franz sendiri ini memberikan komentar, Kak Franz pribadi merefleksikan apa yang terjadi dalam sehari, bagaimana merespon dalam hal itu gitu. Dan itulah kenapa jatuhnya terlalu sering. Karena harus dimaknai secara benar dan mendalam. Betul sekali Kak Franz. Dan Kak Franz juga mengatakan tadi, resolusi tidak akan gagal. Tapi dengan gagal refleksi, mungkin lebih ke arah kurang maksimal dalam memenuhi resolusi ke depan. Jadi banyak resolusi yang akhirnya kurang maksimal, yang seharusnya bisa kita maksimalkan. Karena kita kurang mengenal diri kita sendiri juga ya. Kan salah satu tujuan refleksi kan mengenal diri sendiri ya. Jadi akhirnya banyak kegagalan atau ketidakmaksimalan. Dan Kak Franz juga, betul, saya bisa refleksi dengan note di handphone. Nah, itu kemudahan bagi kita di zaman sekarang ya. Bikin list nggak perlu tulis-tulis loh di handphone. Jadi note, jadi alarm bahkan mungkin untuk hari besok itu juga bisa. Nah, itu bisa. Google Calendar juga sudah ada note-nya gitu. Jadi ini menolong kita semua untuk dapat melakukan refleksi jauh lebih dalam dan secara benar tentunya dengan memusatkan diri kepada Tuhan. Oke, thank you banyak teman-teman. Waktu terus berjalan dan oleh sebab itu waktu harus memutuskan diskusi kita, mengakhiri diskusi kita. Karena kalau kita bahas terus juga pasti akan saling berkaitan dengan evaluasi dan segala macamnya. Jadi kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Semoga teman-teman di rumah dapat berkat banyak juga melalui diskusi malam hari ini. Dan harapannya di tahun ini, di awal tahun ini kita bisa mulai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai refleksi teman-teman. Jadi harapannya yang belum silahkan dimulai sehingga kita siap menghadapi tahun ini jauh lebih baik. Oke, kita akhiri. Namun sebelumnya dari teman-teman boleh berikan closing statement-nya terlebih dahulu dari Kak Valen, terus nanti aku, Mas Bima, baru Ibu Yulia terakhir. Silahkan. Oke. Dari semuanya bisa disimpulkan bahwa refleksi diri itu sangat penting untuk tadi mempertumbuhkan iman, hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan tentu di dalamnya harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke, dari itu teman-teman, self-reflection itu harus kita lakukan. Bukan hanya untuk hal-hal yang duniawi, tapi justru untuk hal-hal yang rohani juga, pertumbuhan iman kita, selagi pusatnya adalah Kristus. Kalau kita susun rencana, harus menyelaraskan dengan Kristus, kita melakukan evaluasi, melakukan refleksi, juga harus dengan Kristus juga, sehingga itu dapat menjadi dasar bagi kita melakukan hal-hal yang lebih baik, dan rencana Allah itu bisa kita laksanakan dengan mengenali diri sendiri, yaitu refleksi diri, dan membuat kita semakin realistis gitu melihat hal-hal keadaan, namun tetap beriman juga. Itu dariku, thank you banyak. Mas Bima, silakan. Ya, kalau dariku sendiri bahwa dengan refleksi diri itu ya pastinya akan menolong kita untuk menyusun resolusi, tapi bukan resolusi pribadi, tapi ya resolusi ilahi. Jadi I-nya sama. Ya resolusi, tapi dalam artian bahwa rencana Allah ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sih. Ya, dari aku mau ngutip Paulus ya, hidupku adalah milik Kristus gitu. Jadi seluruh waktu hidupku adalah milik Kristus yang harus aku pertanggungjawabkan. Self-reflection itu menjadi satu pertanggungan jawab apa yang sudah aku lakukan dengan hidupku di hadapan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menilai, dan Tuhan juga yang akan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Jadi mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk setiap detik hidup kita. Apakah kita bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan? Amin. Thank you banyak. Terakhir dari Kak Franz. Terima kasih atas diskusi malam ini. Teman-teman, Tuhan berkati. Salam sehat. Salam sehat Kak Franz. Jangan lupa
Kak Frans juga ikutan live ya nanti. Aku ajak langsung saat ini. Iya. Supaya next episode Kak Frans juga ikut. Karena menarik pendapat-pendapat, opini-opini dari Kak Frans. Semoga bisa join dan ketemu waktunya ya Kak Frans. Thank you banyak. Thank you banyak Bu Yulia, Mas Bima, dan Kak Valen sudah menemani aku diskusi, ngobrol malam hari ini. Jangan lupa kita akan jumpa lagi di hari yang sama, di jam yang sama minggu depan dengan topik self-evaluation. Nah, itu dia. Kita bahas minggu depan bagaimana detailnya. Jangan lupa teman-teman semua hadir kembali dan ikut berdiskusi juga. Dan teman-teman yang mau jadi guest, bisa banget silahkan teman-teman hubungi kami, DM kami, atau punya usulan tema, topik, silahkan juga teman-teman mau untuk mengusulkan ini, kayak tema ini menarik dan jadi kegelisahan atau keresahan teman-teman, silahkan juga DM, nanti kita bisa pertimbangkan dan kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya untuk kita bahas jika memang itu urgent gitu dan tentunya sesuai dengan tema kita. Oke, thank you banyak. Kita akhiri diskusi live kita malam hari ini. Thank you yang sudah hadir, yang sudah komentar, yang sudah memberikan pendapat, semuanya thank you banyak. Terakhir nih sebelum kita akhiri, benar-benar terakhir, Kak Rini Wijaya 26, makasih sharing sangat memberkati GPU. Thank you Kak Rini, Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan doa. Mas Bima boleh memimpin kita dalam doa? Oke, thank you. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sharing, mendiskusikan, ngobrol bareng terkait self-reflection ini. Kiranya Tuhan memberkati segala obrolan yang boleh kami sampaikan, sharing yang kami sampaikan ini boleh menolong kami untuk kami boleh dalam penyusunan sepanjang tahun 2024 ini boleh bisa kami susun dengan baik, tentunya dengan pimpinan kepala yang daripada Tuhan. Bersyukur untuk Valen, Ray, Bu Yulia, dan hambamu yang boleh sharing secara langsung, dan juga untuk rekan-rekan yang sudah sharing melalui live chat. Bila Tuhan akan menolong setiap kami semua, memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan, bila Tuhan yang jadikan berhasil, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bila kami akan berpisah, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon pertolongan, penyertaan yang daripada Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai Thank ketemu. you. Oke. Tuhan berkati. Thank you Bima. Thank you Ray.